Terima kasih Bapak. Kami mau mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita berkata, amin. Silakan duduk. Salam. Ya, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Terkhusus pagi ini kita lihat sangat indah, ya, luar biasa. Kita memang bersyukurlah Riau Pekanbaru ini dari segi bencana alam sepertinya aman kita ini. Tapi saudara kita turut prihatin. Ya, sudah ada juga yang korban di Medan akibat banjir. Ya, jadi marilah kita juga berdoa buat mereka agar terutama mungkin khususnya anak-anak Tuhan di sana bisa ditolong Tuhan. Oleh sebab itulah kita sekarang sudah berada pada tanggal 6 minggu pertama bulan yang ke-12 bulan berarti 1 tahun bulan mengitari matahari, gitu ya, gitu kan? 1 tahun bulan itunya mengitari matahari, berarti 360 hari, yaitu bulan mengitari bulan mengitari bumi, bumi mengitari matahari 360 hari. Saya ulangin dulu. Pertama, bumi mengitari matahari 360 hari, itulah 1 tahun, ya. Terus bulan mengitari bumi 30 hari, gitu ya. Betul atau betul itu? 30 hari kan, 1 bulan kan. Nah, itu namanya putaran waktu, ya. Jadi artinya putaran bumi mengitari matahari selama 360 hari. Itu ya, 365 lah ya, 365 hari. Kemudian bulan mengitari bumi 30 hari disebut 1 bulan. 1 bulan. Jadi kalau 1 minggu dihitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti 7 hari. Itu gimana itu saudara? Kenapa mesti 7? Kenapa tidak 8? Kenapa tidak 9? Gitu kan? Nah, mari kita bicarakan yang itu, karena ini saya rasa penting. Ya, 7. Kenapa mesti 7? Kenapa tidak 8? Kenapa tidak 9? Kemarin kita sudah bicarakan angka 14 dalam Bible Study. Kemudian di dalam penyembahan kita angka 10. Sekarang kita bicarakan dulu mengenai angka 7. 7 hari, gitu ya. Kenapa tidak 8? Kenapa tidak 9? Kenapa tadi mesti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? 7. Inilah saudara-saudara, ya tidak bisa bilang ya karena begitulah. Tidak karena begitu. Kita lihat di dalam Allah Bapa di sorga menciptakan langit dan bumi selama 7 hari. Ya, 7 hari dikatakan pada hari yang ke-7 dia berhenti. Coba dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 dan 2 kita lihat bahwa Kejadian pasal yang kedua, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7, nah dia hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, itu berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi dia menciptakan yaitu langit dan bumi ini selama 6 hari, tapi hari yang ke-7 dia berhenti. Itu namanya
ya hari Sabat. Ya, itu hari yang ketujuh, 7 hari. Hari pertama apa? Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan dunia dan isinya, Dia ciptakan terang. Pertama apa? Terang dulu. Dia ciptakan langit atau darat, Dia ciptakan tan dan lautan, Dia galang tanaman dan matahari, semua binatang dan manusia. Binatang dan manusia satu ciptaan, satu hari yang ke-6. Kita kadang-kadang mikir kok bisa sama manusia dengan binatang harinya. Hari yang ke-6 animal, ya. Jadi 7 hari, ya 7 hari. Yaitu hari pertama tadi terang, ada darat cakrawala, ada tumbuh-tumbuhan, ada bintang, matahari, ada burung, ikan. Dan pada hari yang ke-6 diciptakannya manusia dan binatang. Hari yang ke-7 dia berhenti. Itu makanya dikatakan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Itulah sebabnya hari ke-7. 7, ya. Jadi angka 7 juga adalah gambaran dari perayaan 7 hari raya Israel. Dalam Imamat pasal 23 dikatakan di situ ayat 1-2 dikatakan Israel itu merayakan ada 7 macam hari raya Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, ya. Terus berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumi sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang ditetapkan adalah yang berikut. Jadi artinya ada 7. Pertama ada Paskah, ada hari raya hasil menuai gitu, ya. Ya, teruskan dulu ayat itu. Jadi teruskan terus nanti ada sekitar 7 hari. Ya, 7 macam perayaannya yang disebut perayaan. Jadi memang Israel itu penuh dengan perayaan demi perayaan, ya. Jadi perayaan itu memang indah. Tiada hari seindah dengan perayaan. Umpamanya kemarin merayakan hari ulang tahun anak Pak Manurung, ya. Si Michelle dengan si siapa lagi Pak nama anaknya? Alpin. Kita di sana berdoa di rumah Pak Manurung, Mama Willy. Jadi rasanya dirayakan itu enak, ya. Walaupun perayaan sederhana, rayakan aja. Mulai tahun 2021 harap mencatat tanggal lahirnya dan menyetor ke gereja biar kita doakan. Amin. Ya, jadi yang hadir hari ini catat kertas selembar atau nanti coba infokom di gereja kita. Siapa infokom ini? Siapa infokom? Tolong catat, atau Mama Embila catat dulu tanggal lahir masing-masing, ya. Seperti Bapak Sinurat Beruta Barat baru lahir anaknya, tanggal lahirnya nanti tanggal suami istri dengan anaknya buat situ, ya. Jadi artinya tanggal lahir penting saudara, ya. Ini kita doakan supaya tanggal itu merupakan tanggal-tanggal yang sangat bersejarah. Israel saja merayakan 7 hari raya. Kita orang Kristen paling Paskah, Natal, ini 2 yang top ini. Ada Pentakosta memang, tapi
yang dua ini yang top. Pasca dengan Natal. Ya, sebentar lagi Natal. Apalagi kalau kami, saya ingat waktu kecil saudara. Wow, kalau sudah dibilang Natal, hore, bergembiralah kami. Ya, yang belum pernah kami lihat bernyanyi-nyanyi di gereja. Bagus sekali saudara-saudara. Ya, enak sekali. Rupanya Natal itu merupakan Natal yang menarik. Hanya saja tahun-tahun ini kita masih harus bersabar karena COVID, sehingga perayaan dibatasi. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, ya, Israel merayakan 7 hari perayaan selama dikatakan di dalam 1 tahun itu. Ada 7 hari perayaannya. Ya, jadi perayaan. Nah, itulah angka 7, saudara-saudara. Ya, pertama tadi 7 harilah Allah menciptakan langit dan bumi. Hari yang ke-7 dia berhenti. Kemudian Israel merayakan 7 hari raya. Ada hari Paskah, ada hari pemungut buah, ya, pada saat panen mereka, yaitu untuk panen memungut buah. Kemudian apalagi hari raya Pentakosta, ada hari raya macam mereka ada 7. Nah, Yosua untuk menghancurkan kota Jeriko, mereka harus mengelilingi kota tembok Jeriko itu selama 7 kali. Jadi angka 7 ini memang angka keramat, angka yang terakhir. Tidak ada lagi lewat dari angka 7. Bukan angka 10 tapi angka 7. 7. Ya, coba Yosua pasal 6 ayat 3 dan 4. Kita lihat di sini Yosua disuruh kelilingi 7. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus menyerang kota itu sekali saja. Demikianlah kau berbuat 6 hari lamanya. Terus ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut, tetapi pada hari yang ke-7 7 kali. Berapa kali saudara? 7 kali. Kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala 7 kali. Jadi tiup 7 kali. Ya, 7 orang imam membawa sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tapi di hari yang ke-7 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Saya teringat dulu saudara, waktu kami baru hanya gereja kecil ini. Kami berdua 7 kali mengelilingi ini saudara, seluruh komplek ini. Ya, suruh anak-anak, ayo keliling 7 kali. Rupanya Tuhan dengar doa, Tuhan kasih seluruhnya. Amin. Tepuk tangan dulu saudara. Ya, berarti 7 kali ini penting saudara. Ya, jadi pernah di Perawang. Setan terus tiap malam datang setan. Kami kebuktian setan datang. Bukan Tuhan yang datang, setan yang datang. Kadang-kadang ada ular gitu ya, kadang-kadang harimau datang. Terus itu ngadi silu uluk biawi to katanya. Bahwa ku tengok bibirnya sudah kayak dia bahkan gini, udah bersisik mulut itu ini. Emang udah itu. Oh, itu. Uluk itu dikelilingi takut ya, waduh mereka ini. Ya, dia bilang, oh, orang asam begini. Kelilingi 7 kali rumah ini. Kami kelilingi. Saya orang bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Habis itu, ngapa itu? Ya malu beto orang along be. Amin. Haleluya. 7 kali. Jadi kita perlu, kalau macam-macam di rumah kita lihat seperti ada mimpi buruk, kelilingi 7 kali rumah itu. Ya, karena angka 7, angka yang dikatakan oleh Tuhan sendiri kepada Yosua. Ya, 7 imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Makanya waktu ibu gembala dulu mengatakan, ayo dua keliling. Ayolah. Tapi akhir-akhir ini mulai melep. Dan tak kenapa dulu semangat. Akhir-akhir ini kurang lagi. Jadi memang doa itu penting.
Ya, sangkakala itu adalah merupakan satu panggilan yang kuat untuk berseru kepada Tuhan. Dikatakan tidak dengan kekuatan, tidak dengan keperkasaan, tetapi dengan rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi dengan roh. Ya, coba tembok yang sedemikian tebal bisa runtuh hanya dengan mengelilingi kota itu 7 kali dengan membawa sangkakala, dan mereka hanya bersorak-sorak ya 7 kali. Amin. 7 kali penting ya. Dan Salomo juga, saudara, dalam 1 Raja pasal 6 ya, membangun rumah itu selama 7 tahun. 1 Raja pasal 6 ya. Ya, coba ayat yang terakhir dari ayat ini. Ayat berapa itu? Ya, dikatakan Salomo membangun rumah itu selama 7 tahun. Iya. Iya, terus jadi 7 tahun lamanya, saudara, dia mendirikan rumah itu. Rumah apa itu, saudara? Sampai 7 tahun mendirikan rumah. Sekarang masa canggih sekarang ini tidak perlu 7 tahun. Bahkan saya dengar gereja di India hanya 52 hari. 10 kali lebih besar dari gereja ini, hanya 52 hari bisa mereka menyelesaikan gereja di India. Tapi ini, dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi berapa tahun, saudara? 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Jadi angka 7 ini adalah angka yang sempurna. Ya, angka kesempurnaan. Ya, angka 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, terbang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tingkatan iman. Apa 7 tingkatan itu? Ya, pertama, menerima Yesus Kristus. Yang kedua, percaya pada Yesus. Yang ketiga, bertobat. Yang keempat, dibaptis. Yang kelima, mencintai firman Allah. Yang keenam, bersaksi. Yang ketujuh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Jadi di situ, saudara, 7 tahun. Kalau kita lihat Elia, 1 Raja 18, 7 kali mendaki. Bukan hanya berdoa saja, suruh mendaki, naik 7 kali. 1 Raja 18 ayat 42 mulai. Di situ Elia 42, ya, 18. Iya. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Kalau di sana, saudara, ya kita mungkin berdoa seperti ini. Ya, begini. Tetapi kalau Elia, saudara, dia harus kepalanya ini kena ke lutut. Ya, membungkuk ke tanah dengan mukanya antara kedua lututnya. Dia enggak tanggung lagi. Sangat seriusnya dia. Ya, sangat seriusnya dia berdoa. Sebab sudah 3,5 tahun enggak hujan, 3,5 tahun. Jadi dia harus berdoa. Dikatakan membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya, muka sampai ke lutut ini. Oh, susah itu, saudara. Udah gampang itu. Bagaimana berdoa muka sampai di antara kedua lutut. Terus, ya. Setelah ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas. Saudara, disuruh apa? Suruh ini sampai 7 kali loh. Bukan gampang itu naik. Daki gunung, naik. Ya, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai berapa, saudara? 7 kali. Jadi kalau saudara berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Jangan bosan-bosan berdoa. Ya, namanya pun doa.
Tidak langsung didengar Tuhan doa itu sebenarnya, tapi dilihat dulu kesungguhan kita berdoa. Elia ini sudah hamba Tuhan. Tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan supaya hujan datang Tuhan. Oh, disuruh lagi siapa tuh Gehazi atau siapa tuh hambanya itu. Ya, naik. Ya, lihat dulu. Gak ada apa-apa, gitu-gitu aja nya. Apa yang gak bilang? Gak ada Pak, gak ada. Kalau pikir-pikir, adanya Tuhan itu, begitu kan? Adanya Tuhan itu, mungkin begitu. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Sudah kudoakan. Gitu-gitu aja ya doaku. Seperti membosankan rasanya doa itu. Hanya itu aja doanya terus. Ya. Tapi dikatakan, pergilah sekali lagi. Artinya tidak putus asa, tidak frustasi, tetapi pergilah sekali lagi. Ya, demikianlah sampai berapa saudara? 7. Tidak gampang itu doh. Kalau saya anak buahnya si Elia, hampir malas aku udah capek kali aku lapar ini. Bukan ada bonus atau kedai atau mau singgah minum anggur dulu atau minum bir atau minum apa. Mungkin air putih pun dah habis. Tapi harus pergi juga naikkan. Bagaimana ini? Ya harus pergi naik. 7 kali dikatakan naik. Bagaimana 7 kali naik terus? Saudara-saudara, berdoa itu artinya peningkatan rohani. Breakthrough-nya, terobosannya harus naik. Supaya kita mengerti bahwa berdoa itu adalah juga satu usaha, satu pekerjaan doa itu. Doa itu harus diusahakan, namanya doa. Ya. Jangan dibilang doa itu pelan-pelan pun kita minta dikasih Tuhannya itu. Memang ada seperti itu, tetapi sebenarnya Tuhan inginkan supaya kita dengan sesungguhan naik. Kesungguhan untuk naik. Ya, demikianlah sampai 7 kali teruskan. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan. Sebesar mana saudara? Nah, ya sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Jadi coba angkat tangan saudara. Ini, angkat. Ini dia. Apa namanya ini saudara? Ini memanggil nama Tuhan. Dalam Kejadian pasal 4. Ya, coba ayat yang terakhir, Kejadian 4. Disitulah katanya ketika sudah melahirkan Set, manusia mulai memanggil nama Tuhan. Ya, coba kita baca 1, 2 ya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan Enos itu namanya Enos. Waktu itulah orang mulai ini manggil nama Tuhan ini. Haleluya, Yesus. Waktu itulah orang memanggil nama Tuhan. Dalam Mazmur pasal 3 ayat 5 dikatakan, ya Mazmur itu saudara, di situ Daud berdoa pada pagi hari. Mazmur, ya dengan nyaring aku berseru. Jadi berdoa itu harus nyaring, bukan pelan-pelan, bukan pelan-pelan, ya kan? Bukan pelan-pelan. Ada orang bilang pelan pergi dok, betul begitu Tuhan ini, kalau kecil apa di Tuhan ini? Iya kalau begitu ya tidak apa-apa lah. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Mari kita baca sama-sama. Kita baca ya. 1, 2 ya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Jadi di situ saudaraku. Jadi kita harus tadi seperti itu, ada awan sebesar telapak tangan. Awan sebesar telapak tangan. Berarti di doa saudara. Doa ini menggambarkan doa. Ya, dalam Kejadian 4 tadi itu Enos lahir ketika Set ya, Set. Itu tadi Set atau siapa? Ya, baru orang memanggil nama Tuhan.
Pertanyaannya, apakah saudara sudah memanggil nama Tuhan dengan seruan? Ini penting saudara, ya. Apakah saudara sudah memanggil nama Tuhan dengan seruan? Ya, dengan satu seruan dari hati. Dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 dikatakan, ya bagaimana di situ, ya pasukan Ahas, ya dikatakan bagaimana dia berdoa dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Umatku yang atasnya namaku, nama Yesus disebut. Sebutkan nama Yesus. Apa berdoa itu? Merendahkan diri. Merendahkan diri ya itu mungkin dengan berlutut, tapi terutama saudara mungkin bisa berdoa dan berpuasa. Ya, tuh. Ya. Mencari, cari. Tuhan itu perlu dicari. Tidak gampang mencari wajah Tuhan. Coba ke saudara pergi ke dunia ini, banyak bayangan yang datang ketika berdoa. Bayangan ini, bayangan itu, bayangan segala macam. Bayangan segala macam bayangan. Jadi untuk mencari Tuhan itu perlu fokus. Perlu kita sendiri, menyendiri dengan Tuhan. Perlu kita bersembunyi dengan Tuhan. Namanya orang mencari wajah Tuhan. Perlu bersembunyi. Karena dia ada tempat yang tersembunyi. Maka kita juga harus bersembunyi. Tuhan itu tempat yang tersembunyi. Kita juga harus bersembunyi. Haleluya. Iya, bersembunyi. Pertanyaannya, apakah saudara sudah pernah sering bersembunyi sama Tuhan? Ini perlu loh. Namanya persembunyian pribadi. Kalau kamu berdua, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Pintu kamar, pintu kita ini kita tutup. Kemudian berdoalah demikian. Ya, dikatakan mencari wajahku. Kalau sudah ketemu wajah Tuhan itu, oh rasanya sukacita, saudara. Ya, sukacita. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku dikatakan mendengar dari sorga, akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa. Ada keterkaitan antara dosa. Ketika berdoa rupanya dalam doa itulah kita bisa dijamah Tuhan, diampuni dosa kita, serta memulihkan negeri mereka. Mari kita berdoa. Seperti tadi malam terpaksa saya suruh mereka anak ya dengan ibu dan kemudian mendoakan bapak itu. Ini sudah dengeri saya lihat, saudara. Terpaksa saya suruh bangun. Ya, udah tergeletak. Tidak mampu. Tapi dengan kasih dan kuasa Tuhan bisa lagi dia berjalan. Amin. Oh, gak balut tadi malam loh. Kalau nggak sempat apa? Saya suruh mama semua anaknya berdoa, suruh berdoa. Kemudian saya suruh duduk dulu, berdiri. Itu satu tindakan, saudara. Ya, kasihan sekali bapak itu. Ya kita doakanlah supaya bisa pulih kehidupannya. Masih muda itu, belum termasuk tua. Ya, saudara-saudara. Jadi yang memulihkan negeri mereka, dipulihkan negeri lewat doa. Pasir putih ini bisa dipulihkan Tuhan lewat doa. Ya, negeri ini bisa subur karena doa. Amin. Oh bisa loh. Di tempat di mana saudara berada pasti diberkati Tuhan karena doa. Ya, karena doa itu penting sekali. Panggillah Tuhan itu, doakanlah. Tumpang tanganlah bagi tanah itu, saudara. Berlututlah buat tanah itu di mana saudara berada. Maka akan terjadi satu mujizat. Di situ ada hamba Tuhan mengatakan, dia hamba Tuhan, suami istri ya kan. Rumah itu besar. Karena sekarang Bu masih ngontrak dulu katanya. Tapi sekarang ini sudah kami punya Pak. Beh, kok bisa? Iyalah kami doakan tiap hari kami doakan. Lama-lama jadi dikasih Tuhan sama kami katanya. Haleluya. Tepuk tangan dulu saudara. Padahal dia hamba Tuhan, gak ada
gajinya nggak ada apa-apa, hanya memberitakan Injil saja, suami istri begitu. Ngontrak-ngontrak di rumah, 2 besar rumah banyak. Kemudian apa? Berapa tahun ini masih ngontrak? Enggak lagi Pak, sudah kami punya. Gimana? Tiap malam kami doakan supaya rumah ini kami punya Tuhan, memberikan rumah ini kami punya. Rupanya betul-betul jadi miliknya karena doa. Haleluya. Itu doa loh. Jadi sebenarnya saya katakan masalah, persoalan apapun yang terjadi dalam diri kita itu hanya sekedar PR, pekerjaan rumah untuk kita bisa mendoakan masalah itu agar ketika datang permasalahan itu kita dipaksa atau diharuskan berdoa, sehingga apa yang terjadi ketika kita berdoa, maka terjadilah sesuai yang dikehendaki Tuhan seperti itu. Jadi doakan, mintalah kepada Tuhan. Ya, karena doa itu adalah hak orang percaya, hak saya, hak saudara. Ya, adalah hak setiap orang percaya untuk berdoa. Ya, jadi pergunakan hak kita itu. Matius 7 katakan 7, mintalah maka akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi kita harus meminta. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 dikatakan apa saja yang kamu minta. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Iya. Mari kita baca. Sama-sama kita baca ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman itu tinggal dalam kita. Ya, di dalam kita, di dalam diriku, di dalam diri saudara. Ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dalam hal ini. Ya, dikatakan dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Habis 8. Ya, baca sama-sama ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita perlu, saudara-saudara, firman itu kita tinggal dalam diri kita. Dan di dalam aku dalam kamu, kamu dalam aku, kata Yesus Kristus. Yesus dalam saya dalam Yesus. Kalau Yesus dalam diriku, diriku dalam Yesus, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu iya dan benar. Firman itu sungguh mulia, sungguh indah, sungguh kudus. Itulah angka 7. Tadi yang pertama apa saudara? Allah menciptakan langit dan bumi selama 7 hari. Israel merayakan perayaan selama 7 hari raya perayaan. Yang ketiga tadi kita lihat bahwa Yosua mengelilingi benteng itu selama 7 kali. Salomo membangun bait Allah selama 7 tahun. Ke Elia berdoa, dikatakan 7 kali suruh naik. Naik lagi 7 kali. Wah, ada awan sebesar telapak tangan. Dan kemudian turunlah hujan. Hujan menggambarkan berkat Tuhan. Hujan berkat. Kalau kita doakan daerah Pasir Putih ini, saudara, atau kecamatan Siak Ulu ini, kita doakan daerah mana kita berada, akan terjadi hujan kegerakan Roh Kudus di daerah ini. Haleluya. Iya. Di dalam Alkitab ini angka 7 merupakan satu angka nubuatan. Dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, coba dulu ya, Wahyu pasal 1 dikatakan di situ ayat yang ke-16 mulai bagaimana angka 7 itu ya. Dan di tangan kanannya yang memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebuah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya, 7 bintang di tangan kanannya. Ya, ada 7 bintang.
7 bintang di tangan dipegang oleh Tuhan Yesus. Bintang, ya, ada 7 bintang, bintang-bintang menggambarkan daripada Rohul Kudus, 7 roh Allah, ya, 7 roh, 7 bintang. Dan kemudian keluarlah sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. 7 bintang, ya. Dan dalam zaman Nuh juga saudara-saudara, dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ketiga, di situ dikatakan ada pelangi, ya. Kejadian pasal 9, iya, artinya saudara, nanti di situ ada busurku kutaruh ke atas awan. Kejadian 9 ayat berapa? Ayat 2, ayat berapa? Dia taruh busur di atas. Rupanya pelangi ini setelah saya baca tadi bukan 3 warna. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau. Rupanya pelangi itu 7 warna, ya, bukan 3 warna pelangi itu. Sebenarnya pelangi itu ada 7 warnanya, ya, dan sangat indah sekali. Itu menggambarkan satu perjanjian. Ayat berapa dalam Kejadian 9? Siapa yang dapat? Busur. Ayat 4. Coba baca terus. Iya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dengan bumi. Busur itu gambaran dari pelangi, pelangi yang sangat indah. Busur ditaruh Tuhan, ya, di awan. Iya, di awan. Itu menggambarkan apa saudara? Menggambarkan kesetiaan. Coba bilang kesetiaan. Iya, busur itu gambar kesetiaan loh. Kesetiaan. Namanya orang setia. Banyak orang menyatakan baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang akan menemukannya? Amin. Kalau soal baik-baik, banyak orang baik, tapi orang setia, siapa yang menemukannya? Jadi pelangi itu menggambarkan kesetiaan. Seperti nyanyian, setia setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setialah sampai mati. Kepada jemaat Smyrna Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Coba dalam Kejadian Wahyu pasal 2 ayat berapa itu? Ayo lihat, kita jemaat Smyrna. Hendaklah engkau setia sampai mati. Coba Wahyu pasal 2 ayat berapa yang mengatakan bahwa jemaat Smyrna itu supaya setia sampai mati? Wahyu pasal 2, ya, ayat 10. Iya, Wahyu pasal 2. Di situ dikatakan supaya jemaat Smyrna itu setia. Baca sama-sama, kita maraton, kita baca. Kita baca, ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan meroleh kesusahan selama 10 hari. Kita baca sama-sama, ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan apa kemurnian kepadamu apa saudara? Mahkota kehidupan. Ini kesetiaan. Jadi busur itu menggambarkan kesetiaan. Dalam kitab Wahyu pasal 4 ada pelangi. Coba Wahyu pasal ayat 3. Di situ ada pelangi, di sorga rupanya juga ada pelangi. Bukan hanya di bumi ini ada pelangi, di sorga juga, saudara-saudara, ada pelangi. Wah, hebat sekali pelangi, saudara. Bukan hanya di bumi ada pelangi, ini di sorga ini, saudara. Ya, ini di sorga dikatakan. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Amin. Jadi kesetiaan itu dari bumi sampai ke surga. Pelangi. Bukan hanya di bumi ini pelangi, tapi di surga juga sampai pelangi. Berarti kalau kita nanti di surga, saudara, akan ada pelangi. Tuhan sengaja buat di muka bumi ini pada zaman Nuh. Setelah Nuh keluar dari perahu, busurku kutaruh dalam awan. Artinya itu tanda kesetiaan. Tuhan tidak akan membuat lagi tsunami buat muka bumi ini, tetapi
murka Tuhan nanti ada 7 cawan, 7 sangkakala, 7 bokor, ya, ada 7 ya, 7 hukuman dari Allah Bapa, 7 hukuman dari Allah Sang Putra, 7 hukuman dari Allah Roh Kudus, 21 materai nanti akan dihukum muka bumi ini. Tidak lagi dengan tsunami, tapi dengan 7 cawan daripada murka Tuhan. Ini sudah mulai nampak tanda-tandanya, saudara, ya, bahwa Tuhan akan memurkai bumi ini. Itu makanya kita sebagai sidang jemaat, bersyukurlah saudara ada di gereja hari ini. Bersyukurlah saudara mengenal Kristus. Bersyukurlah kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Karena ada satu pegangan yang kita pakai, kita minta kepada Tuhan. Ya, dikatakan bagaimana? Tadi angka 7 merupakan angka sempurna. Ya, dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 2 sampai pasal 22 itu, di situ saudara semua mempelai wanita. Ada pengantin anak domba mempelai anak domba. Ya, iya. Bait suci itu, saudara, ya. Demikian juga anak domba itu. Terus ya di sini katakan saudara, iya. Coba Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga, ayat yang kedua mulai. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Artinya di situ ada 7 perkataan itu. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, ya ada 7 gunung. Nah di sanalah ya Yohanes Pembaptis Yohanes naik, ya, dan melihat di situ 7 ya bentuk tanda daripada bentuk kota itu, saudara-saudara, ya. Maka datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang memegang ke-7 cawan, yang penuh dengan ke-7 malaikat terakhir. Lalu yang berkata kepada kotanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Amin. Jadi angka 7 adalah angka yang sempurna. Dibuktikan dengan Alkitab dari penciptaan tadi. Allah menciptakan langit dan bumi selama 7 hari. 7 hari. Hari yang pertama apa? Terang. Sebenarnya makin gelap makin bagus. Supaya nampak apa? Makin mantap terang itu. Semakin gelap semakin bagus. Karena dalam kegelapan itulah terang itu akan bercahaya. Sebentar lagi kita mau Natal. Natal adalah satu terang. Kita menghidupkan pohon terang. Katakan kepada anak mati, siapakah jemaat yang mau berkorban beli apa namanya nih, lampu kelap-kelipnya itu. Ya, kalau ada di antara jemaat yang berkorban silakan hanya beli kelap-kelipnya itu. Ya, mungkin ada di antara saudara yang tergerak, dari saya lah itu. Saya akan membelikan apa namanya tuh, klik-klak kluk-klak itu yang bunyi itu. Mana tahu di antara kita ada yang tergerak membeli. Amin. Haleluya. Mana tahu ya kan? Ini sebetulnya saya nggak ada lagi, udah dipakai kemana-mana. Mana link? Udah rusak ya? Udah rusak. Jadi mana tahu di antara kita ada yang mau berkorban untuk membelikan ya lampu apa itu. Tuhan yang memberkati setiap pengorbanan saudara. Itu tidak akan pernah sia-sia. Itu adalah korban kita. Belum termasuk disebut perpuluhan. Perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Ya, 1/10 itu bukan milik kita. 1/10 itu milik Tuhan. Nah, kalau saudara membelikan kelak-kelip itu bukan perpuluhan. Itu adalah korban pribadi kita. Tapi kalau perpuluhan itu milik Tuhan, ya 1/10 itu milik Tuhan. 1/10 lagi milik saudara. 1/10 lagi milik yang saudara mau sumbangkan entah kemana itu tadi, seperti kemana-mana. Itu namanya, yaitu kita kasih 1/10 milik Tuhan. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Firman itu adalah firman Allah sendiri. Itu bukan tidak diukur ini perjanjian lama ini. Firman Tuhan, perpuluhan itu adalah
firman Tuhan. Amin. Saudara memberikan perpuluhan adalah karena saudara sudah diberkati, bukan akan diberkati. Saya memberikan perpuluhan bukan supaya saya diberkati. Ya, hukum kehidupan adalah hukum tabur dan tuai. Itu hukum kehidupan. Ingat itu saudara. Hukum kehidupan itu hanya satu. Hukum tabur tuai, itu hukum kehidupan. Ya, saudara akan mengerti apa namanya kehidupan itu sebenarnya. Hukum kehidupan hanya satu, yaitu hukum menabur dan menuai. Oke, itu firman Tuhan hari ini. Semoga kita bisa menyimak.